Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Sela Purnia Ningrum, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Jepara. Berikut ini adalah bentuk aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.1 Budaya Positif. Capaian pembelajaran khusus dalam modul 1.4 ini, peserta diharapkan dapat menjadi guru penggerak yang mampu 1. Menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Yang kedua, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Video diseminasi yang saya lakukan secara daring melibatkan Bapak Ibu guru dari sekolah saya dan saya juga memanggil teman-teman dari Bapak Ibu guru dari sekolah lain untuk berbagi pengalaman dalam mengajar dan berbagi informasi mengenai budaya positif di sekolah. Windows ALT Ski. Sudah, Mas. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Di sini malam ini kita ingin sharing-sharing tentang materi disiplin positif. Yang akan membawakan yaitu saya sendiri, Diviani Anggarwati, dan teman saya, Leni Sela Purnia Ningrum. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja izin share screen deh. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Mbak. Ini kurang besar apa sudah cukup nih? Besarin lagi. Sudah. Sudah nih. Baik, malam ini kita akan menjelaskan tentang disiplin positif. Nah, ada 6 poin yang akan kita jelaskan mengenai tentang disiplin positif. Yang pertama, pengertian dari disiplin positif itu sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan universal,
teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk pengertian disiplin positif sendiri, kalau kita mengetahui kata disiplin, pasti kan ya ada di pikiran kita itu tentang aturan yang harus dipatuhi, gitu. Jadi kayak sesuatu yang harus kita taati, kita patuhi. Padahal sebenarnya itu kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Untuk nilai-nilai kebajikannya yaitu dari disiplin positif ini diharapkan nanti akan menimbulkan atau memunculkan nilai-nilai kebajikan dalam diri kita atau diri siswa kita, yaitu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Apa sih itu profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk motivasinya yaitu ada 3. Yang pertama untuk kenapa sih kok kita harus disiplin? Nah, itu ada motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau hukuman, penghargaan dan restitusi itu bisa dilihat di tabel ini. Apa, Ki? Kalau hukuman itu konsekuensinya jadinya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, kalau menggunakan restitusi itu bisa kita pakai pilihan hukuman itu, tidak harus kita gunakan. Terus konsekuensi yang kedua yaitu adanya ketidaknyamanan terhadap siswa. Kalau siswa dihukum kan pasti rasanya kayak nggak nyaman terhadap kita ya, kayak ada jarak antara guru dengan siswa. Kalau pakai restitusi itu justru malah menguatkan murid, bukan tidak membuat mereka tidak nyaman, tapi malah nyaman, menguatkan mereka. Yang ketiga, konsekuensinya kalau menggunakan hukuman yaitu korban mendapatkan keadilan atau bisa diabaikan. Kalau restitusi itu mendapatkan ganti. Sedangkan murid yang akan tersakiti itu akan merasa tidak nyaman. Tapi kalau restitusi itu akan mendapatkan penguatan. Oh iya, sikap saya itu salah, harus dirubah. Nah, seperti itu kalau restitusi. Kemudian perilaku pasif agresif menjadi meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau menggunakan hukuman itu sadar siswanya, tapi hanya beberapa waktu saja, sebentar. Tapi kalau pakai restitusi itu masalah terpecahkan, membuat anak itu sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Sistem hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau misalnya siswa itu dihukum, kalau tidak ada perasaan takut kan pasti masih ingin melakukan kesalahan itu terus gitu kira. Nah, konsekuensinya itu jadi perlu monitoring, supervisi terus-menerus, kayak kita tuh harus memantau setiap harinya. Tapi kalau pakai restitusi itu murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Itu bedanya hukuman dengan restitusi. Nah, langkah yang pertama yaitu untuk menerapkan disiplin positif, kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi, ada kesepakatan kelas antara guru dengan siswa, kita buat dulu. Misalnya yang ada di kelas rendah, kelas 1 ini contohnya ya.
setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, kita sepakati siswanya setuju apa tidak, gurunya setuju apa tidak. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Siswa juga merasa senang, gurunya juga merasa senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi ketika siswanya diberi tugas, dia sepakat untuk mengerjakannya. Nah, ini kan kesepakatan kita berdua nih, antara siswa dengan guru. Ketika guru memberikan tugas, berarti siswanya harus mengerjakan tugas karena sudah disepakati bersama. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kenapa kok harus saling menghargai? Supaya rukun, tidak ada pertengkaran. Kadang kan anak kecil itu sering bertengkar nih. Nah, itu. Terus yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Untuk contoh yang kelas tinggi, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas ini bisa diubah guys, sesuai dengan apa yang dibutuhkan kelas tersebut. Disesuaikan saja. Nah, keyakinan kelas sendiri itu apa sih? Itu bersifat abstrak. Abstrak itu bisa kita ubah, bisa kita atur sendiri. Yang lebih rinci, yang lebih konkret, kemudian bisa berupa pernyataan-pernyataan universal yang dalam bentuk positif di dalamnya. Kemudian keyakinan kelas bisa tidak harus banyak, ya. Yang penting anak paham, gurunya paham, dan disepakati bersama. Jadi mudah diingat, dipahami setiap semua anggota kelas. Nah, keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi disesuaikan dengan lingkungannya. Kelas rendah ya kebutuhannya apa, kelas tinggi kebutuhannya apa. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bisa dimusyawarahkan bersama-sama terlebih dahulu, dan kalau bisa semuanya ikut andil dalam berpendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap hari itu diingatkan kalau sudah ada keyakinan kelas dan harus dipatuhi. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Sela. Monggo Bu Sela, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Di sini saya akan menyampaikan masalah budaya positif, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya pada fisiologis itu mencakup kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk dari segi biologisnya meliputi reproduksi, dan dari segi psikologisnya meliputi rasa aman, nyaman. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu kebutuhan untuk diterima. Contohnya, hubungan sosial, memberi dan menerima kasih sayang, kemudian diterima dalam kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penugasan. Di sini manusia butuh diakui prestasinya. Begitu pula dengan murid kita. Ketika murid kita maju ke depan, mendapatkan nilai 100, mereka butuh diakui prestasinya. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebutuhan untuk bebas. Manusia bebas untuk memilih apa yang dia inginkan. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu bermain, tertawa. Selanjutnya, ada 5 posisi kontrol yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah yang ada pada murid kita. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Contohnya, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, sambil berkaca pinggang, serta suara kita membentak kepada murid. Posisi penghukum ini dapat berupa hukuman verbal maupun fisik.
Nah, dalam posisi penghukum ini, dampaknya terhadap murid yaitu murid menjadi pendendam dan murid menjadi tidak menyukai guru tersebut ataupun mapel yang diampu oleh guru tersebut. Untuk posisi kontrol yang kedua, yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya, dengan suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada diri murid dengan membuat guru menderita. Nah, pada posisi pembuat merasa bersalah ini, dampaknya murid akan merasa bersalah dan murid merasa rendah hati. Kemudian dia akan merasa menarikkan diri dari lingkungannya, dari kelompoknya. Kemudian untuk posisi yang ketiga, yaitu posisi teman. Contohnya dengan suara ramah, cenderung dengan bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Pada posisi teman ini, guru biasanya bisa berkata dengan, ayolah nak, bantu ibu. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti ibu yang dimarahi bapak kepala sekolah. Nah, posisi ini dampaknya yaitu murid akan bergantung kepada satu orang dan murid menjadi tidak mandiri. Untuk posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau. Pada posisi ini, kita cenderung memperhatikan konsekuensi yang kita peroleh ketika kita melakukan suatu kesalahan. Contohnya, tercipta identitas positif, kemudian suara datar cenderung formal. Nah, dampak dari posisi pemantau ini, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dilakukannya. Kemudian, murid menjadi tidak mandiri. Posisi kelima yaitu posisi manajer. Posisi kontrol yang paling disarankan untuk membimbing murid yaitu posisi manajer, di mana di sini posisi guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dalam posisi manajer diharapkan murid itu memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu dapat mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Dampak yang diperoleh dari posisi manajer ini yaitu murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol di atas, posisi yang paling diutamakan atau posisi yang paling disarankan adalah posisi manajer. Karena di posisi manajer ini, guru dapat membimbing muridnya untuk memecahkan masalah. Nah, dalam memecahkan masalah ini, guru dapat menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang harus kita perhatikan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari gagal ke sukses. Kemudian, jangan mengkritik murid yang mengalami identitas gagal. Biasanya, pada tahapan segitiga restitusi ini, guru mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, membuat kesalahan memang sesuatu yang wajar. Kemudian yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Kemudian yang kelima, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik bagi dirimu sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat diajukan kepada murid untuk menstabilkan identitasnya.
Kemudian, langkah yang selanjutnya, yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah, berprinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif, kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan muridnya. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan guru kepada murid, yang pertama yaitu, kamu bisa saja bertindak gegabah lebih dari ini. Kemudian, yang kedua, kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting. Kemudian yang keempat, kamu bisa mempelajari perilaku baru lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis. Apakah perilaku yang sudah dilaksanakan itu tadi bertentangan dengan aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Nah, kemudian setelah mereka menjawab, guru menggiring siswa itu untuk menanyakan keyakinannya. Nah, teori kontra menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian, saat perilaku divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan dengan tindakan yang salah. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan guru kepada muridnya yaitu, sebagai anggota di kelas, apa yang kamu yakini? Kemudian, nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal bagi kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka guru dapat membantu dan mendorong muridnya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Di sini ada contoh video contoh menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Bisa ditunjukkan, Bu Sela, untuk contohnya? Ya, mohon izin share screen. Apakah sudah muncul? Sudah. Ini contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas.
Suaranya bisa di Bu Sela. Ini sudah full, Bu. Apa tidak terdengar suaranya? Suaranya tidak terdengar. Ya sudah. Kalau begitu saya akan menceritakan bahwa pada kegiatan ini ada salah satu dari siswa di kelas saya yang tidak mengerjakan PR. Kemudian saya panggil untuk untuk menanyakan apakah alasan apa kenapa dia tidak mengerjakan PR. Kemudian dia menjawab kalau semalam dia ketiduran. Kemudian saya bertanya lagi, apakah perbuatanmu itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Dia menjawab, tidak sesuai, Bung. Apa yang di mana letak ketidaksesuaiannya? Kemudian dia menjawab lagi, saya tidak disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Oke, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu itu? Kemudian dia berpikir dan memecahkan masalahnya sendiri, dia akan mengerjakan PR setelah pulang sekolah. Nah, dari sini kita dapat membantu murid kita dalam menyelesaikan masalah-masalahnya tanpa kita harus menyuruhnya, "Nak, kamu harus seperti ini, kamu harus begini." Tapi dia sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Devi. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Sela yang sudah menjelaskan panjang sekali ya tadi materinya. Nah, menarik sekali ini bisa diterapkan di SD kita masing-masing ketika kita mengalami siswa yang bermasalah. Nah, itu bisa kita terapkan. Tadi ada pakai segitiga restitusi, pakai cara-caranya, bertanyanya apa saja seperti itu. Nah, di sini saya membuka 2 termin, setiap 1 termin 3 pertanyaan. Monggo siapa yang mau bertanya, silahkan tunjuk jari. Mungkin ada yang merasa kesulitan saat di sekolah, atau mungkin punya pengalaman siswanya bermasalah bagaimana, misal bisa di-sharing-kan Bu, Ibu, atau Bapak? Sepertinya tidak ada, Bu. Kan Monggo. segitiga restitusi itu. Tujuan dari segitiga restitusi itu kan kalau tidak salah untuk menyadarkan siswa kembali ke keyakinan yang sebelumnya telah kita sepakati bersama. Lalu apabila di kelas kita menemukan siswa yang berkali-kali kita berikan kesadaran untuk kembali ke keyakinan awal, tapi ternyata kembali lagi melakukan kesalahan lagi. Nah, kita sebagai pendidik itu apa yang harus kita lakukan jika menemukan kasus seperti itu?
Ya, terima kasih Bu Oci Rohimah atas pertanyaannya. Ini langsung saya jawab dulu ya, nanti bisa ditambahkan dari Bu Sela. Memang setiap siswa itu kan karakteristiknya berbeda-beda ya. Nah, pasti setiap kelas itu ada satu siswa atau lebih, pasti ada yang bermasalah, itu pasti. Baik dari kelas rendah maupun kelas tinggi. Nah, kita sudah menggunakan restitusi, sudah menggunakan berbagai cara lah untuk mengatasi siswa tersebut nih. Nah, untuk mengatasi supaya anak itu sadar, memang apa namanya tidak semudah itu, butuh proses. Semuanya sudah dilakukan melalui restitusi itu tadi, tapi kok ternyata masih apa namanya masih nakal ngoten ngira. Nah, itu kita dilihat dulu dari permasalahannya terlebih dahulu. Kita harus tahu dulu anak ini kenapa kok bersikap seperti ini. Apakah ada masalah di keluarganya atau punya masalah dengan temannya. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan dari siswa itu dulu. Baru kita memberikan bimbingan secara langsung. Kalau misalnya anak tersebut sangat kesulitan, sangat sulit masalahnya, memang harus butuh pendampingan secara individu nih. Jadi kayak kita tidak bisa menjadikan anak itu menyelesaikannya secara klasikal, misalnya dibuat satu kelas sama gitu, tidak bisa. Kita harus mendampinginya, membimbingnya setiap hari, kita yang lebih aktif gitu. Jadi supaya anak tersebut itu merasa, oh saya ini diterima di sekolah ini, di kelas ini, ada orang yang lebih sayang pada saya, kayak merasa disayang, merasa dibutuhkan, merasa ada, itu siswa akan merasa terbuka, bisa menceritakan permasalahannya, dan kita mencari solusi bersama-sama dengan siswa. Hal itu menurut saya. Mungkin Bu Sela bisa menambahkan, atau yang lain boleh, kalau ada jawaban yang lain. Menambahkan sedikit dari jawabannya Bu Devi, ketika kita dari pihak sekolah sudah berupaya untuk menuntun murid tersebut kembali ke jalan yang benar, katakanlah seperti itu, ketika dari pihak sekolah sudah berupaya sepenuh hati, sudah semua usaha sudah dilakukan, langkah yang selanjutnya kita berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut. Kita dapat memanggil orang tua dari siswa yang bermasalah tersebut untuk ke sekolahan. Dan kemudian kita dapat berdialog dengan orang tua, menanyakan bagaimana sikap siswa tersebut ketika di rumah, apakah sifat dan sikapnya ketika di rumah dan di sekolah itu sama atau tidak. Kita sinkronkan dulu. Bisa saja ketika dia di rumah itu menjadi anak yang pendiam karena dia memiliki keinginan yang belum tercapai atau pengen apa, kemudian dia melampiaskannya di sekolahan. Itu bisa saja, Bu. Jadi kita dapat berkolaborasi dengan orang tua dari siswa tersebut. Itu yang dapat saya tambahkan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Gimana Bu Oci? Yes. Yang lain boleh bertanya, monggo. Bu Rohis, monggo silahkan. Oke, kita sharing ya Bu di sini. Saya mau tanya gini, saya tuh ada kasus siswa saya kelas 1 itu ngomongnya kan bicaranya itu nggak jelas gitu. Kemudian pas awal-awal kok ngomongnya sampai nggak jelas gitu loh, kayak anak usia berapa tahun itu ya, yang baru belajar bicara itu. Kemudian saya untuk istilahnya diperiksakan ke dokter. Nah, hal itu sudah dilakukan orang tua. Ternyata anak tersebut itu selain mengalami kekurangan itu dari segi bicara
dia juga kalau menurut dokter itu dia hiperaktif, Bu. Jadi dia itu apalagi kalau makan manis sedikit itu bisa apa ya? Jadi aktifnya itu berlebihan lah. Aktif yang berlebihan itu kan dia di sekolahnya nggak di sekolah yang khusus ya Bu, di sekolah umum istilahnya gitu. Nah itu akhirnya itu dampaknya itu ke siswa yang lain. Dia selalu jahil ke teman-temannya. Nah untuk mengatasi siswa seperti itu menurut jenengan bagaimana Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Rohis. Berarti Ya, jadi saya sudah mengingatkan, sudah saya cuma memang namanya hiperaktif ya Bu, selalu ada aja tingkahnya gitu loh. mungkin begini, setiap kelas juga terkadang ada ABK, anak berkebutuhan khusus. Terkadang memang ada nih, anak tersebut tidak disekolahkan di sekolah yang luar biasa, tapi malah disekolahkan di SD-SD pada umumnya. Terkadang itu juga menjadi masalah. Nah, yang kasusnya Bu Rohi sendiri, itu kan berarti dari segi suaranya tadi yang kurang jelas ya berarti tadi. Ya, suaranya itu bicaranya nggak kurang jelas gitu. Kemudian masih selain itu juga hiperaktif nih. Kalau suara memang itu sudah menjadi kodrat alamnya, Gira. Karena sudah dibawa ke dokter juga masih seperti itu. Memang dia punya kekurangan di bagian suara. Kemudian untuk hiperaktifnya, kita sebagai guru sudah melakukan tadi mungkin restitusi tadi ya, semuanya sudah, tapi kok masih seperti itu. Ya kembali lagi Bu, memang anak tersebut memang butuh bimbingan khusus. Jadi memang pelan-pelan ngoten, nggak bisa langsung anaknya kan terlalu aktif. Jadi kalau misalnya cuma memberitahu saja memang tidak mempan. Memang harus didampingi secara ini loh, di sampingnya ngoten. Kalau perlu malah dikasih ruang yang sekiranya atau ditempatkan di teman-temannya yang sekiranya tidak bisa dijaili ngoten. Bisa napa mboten kira-kira di SD-nya jenengan? Di kelasnya jenengan? Atau itu semua murid yang ada di kelasnya jenengan hampir semua dijaili napa pripun? Iya Bu, hampir semua dijaili. Nah setiap hari itu pasti ada siswa yang nangis, katakanlah. Kenapa? Namanya kan abdi. Itu tadi istilahnya kadang itu jahilnya sampai istilahnya apa ya, morot tangan kalau bahasa Jawanya itu. Jadi jahil entah jiwit, entah mukul kayak gitu. Lah saya juga sudah berupaya untuk teman-temannya saya sarankan dia jangan didekati, biar dia semaunya aja karena nggak usah caranya cara ini loh Bu, nggak usah ikut campur lah, biarin aja dia seperti itu. Saya sudah ngomong sama teman-temannya seperti itu. Tapi namanya anak-anak, kira itu kan seperti itu, walaupun udah di istilahnya dikasih tahu berulang-ulang masih aja namanya anak-anak ya main lagi gitu nanti gitu lagi dijailin lagi seperti itu Bu. Kalau ada solusi, misalkan ada teman-teman yang lain pernah punya masalah sama seperti saya. Jadi masalahnya sampai akhirnya gini, hampir setiap hari kan rumahnya kebetulan dekat dengan sekolah itu hampir setiap hari itu orang tuanya datang ke sekolah. Itu datang ke sekolah, katanya anaknya itu keluhannya kan ada di kepala. Kalau istilahnya kayak dia marah gitu kepalanya katanya sakit. Sampai seperti itu. Jadi gimana lagi udah memang seperti itu orang tuanya juga sudah menyadari cuman kan
gimana ya untuk yang supaya tidak istilahnya tidak terlalu jahil ke teman-temannya gitu loh maksud saya. Oke. Berarti di rumahnya pun juga seperti itu, nggih? Oh iya, Bu Sela, monggo kalau ingin menambahkan, kami menjawab. Iya, sedikit memberi masukan, Bu. Jika ada guru lain yang kosong, misalkan jam di kelasnya ada jam agama atau ada jam olahraga, itu kan guru kelasnya kosong ya. Itu nanti guru kelas yang kosong itu bisa untuk membantu mendampingi anak yang hiperaktif tadi, Bu. Biar anak itu memiliki kesibukan sendiri atau paling tidak beri anak materi atau dia disuruh menggambar atau disuruh menulis atau disuruh apapun biar dia itu punya kesibukan seperti itu. Sambil misalkan dia dikasih buku gambar, sambil dia menggambar, sambil mendengarkan penjelasannya guru, teman-teman yang lain juga ikut mendengarkan, tidak terganggu dari siswa tersebut. Seperti itu, Bu. Iya, makasih Bu Sela itu mungkin bisa jadi masukan buat kami ke depannya. Cuma masalahnya ganti guru di SD saya juga masih kurang. Ya, tapi bisa nanti diupayakan seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sela, Bu Devi, dan teman-teman yang lain. Atau juga bisa memang gini, Bu, dengan harus memantau anak tersebut lebih daripada anak-anak yang lain. Itu memang tugas salah satu guru, nggih. Maksudnya dikasih perhatian yang lebih ke anak tersebut dibandingkan ke yang lain, karena anak tersebut lebih hiperaktif. Takutnya kan nanti temannya yang lain juga kenapa-napa kan anak tersebut heran. Nggih, Bu. Itu lagi. Mungkin sudah cukup, Bu Devi. Sudah tidak ada lagi? Oh iya. Yaudah. Terima kasih untuk beberapa ibu yang sudah. Oh iya, ada yang bertanya. Monggo Bu Oci. Monggo. Maaf Mbak, mau tanya tapi mungkin di luar dari ini ya, di luar materi disiplin. Oh iya, apa? Okay. Mau nanya ini sebenarnya ini apa pengimbasan atau apa tugas dari ini ya guru penggerak atau gimana gitu kalau boleh tahu? Iya, Bu, ini salah satu tugas untuk diseminasi dari budaya positif. Tugas dari guru penggerak disuruh jadi budaya positif. Bisa luring atau daring? Palingnya yang dikumpulkan. Mbak Devi nggak ada suaranya, mic-nya belum nyalain. Oh iya, jadi ini direcord Bu, kemudian nanti kita gabung dengan materinya, baru dimasukkan ke MMS sesuai tugasnya. Oh, jadi boleh kolaborasi gitu ya, dua pemateri gitu. Oke, boleh, tergantung sih Bu, ada yang luring kemarin teman saya juga ada 2 pemateri dibagi juga. Tergantung fasilitatornya.
Oh gitu. Oke, sukses ya. Ya, amin. Lancar lulus. Terima kasih, Bu. Ini ada yang bertanya lagi. Saya rasa sudah cukup ya. Boleh minta waktunya untuk membuka kamera semua. Kita abadikan momen malam ini. Kita sudah belajar bersama. Nanti saya SS-kan. Monggo untuk membuka kameranya masing-masing. Saya izin boleh nggak? Pak Leni sedang Bukan apa-apa, Bu. di rumah. Bu Sarah juga screenshot ya. Nanti kalau misalnya berbeda ini jaringannya. Bentar. Monggo yang belum. Ya, Bu Rosin. Ayo Bu Nani, Bu Era, Bu Niken, Bu Feli. Nah, tunjukkan. Oke, siap. 1, 2. Baik, untuk malam ini terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi pada materi disiplin positif saya. Sinyal, Besti. Pokoknya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih di sela-sela kesibukannya. Ini langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, sami-sami. Berikut adalah contoh penerapan kesepakatan kelas yang telah saya lakukan di kelas saya, yaitu kelas 4 SDN 3 Mayong Kidul, yang saya laksanakan bersama-sama dengan murid. Kesepakatan ini berasal dari suatu harapan yang diinginkan oleh semua siswa di kelas 4 mengenai pembelajaran yang akan berlangsung. Setiap siswa menuliskan satu kesepakatan kelas di kertas, kemudian kertas tersebut ditempelkan di depan kelas. Dan saya selaku guru kelas 4 membantu siswa untuk menyimpulkan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka buat tadi. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, nanti kita
Silakan kalian menulis satu kesepakatan kelas yang akan kita sepakati hari ini. Bisa. Satu kesepakatan kelas. Yang sudah selesai silakan menempelkan di papan dipan. Ya gantian maju. Yang sudah silakan duduk. Yang sudah kembali ke tempat duduknya. Sudah semua?
Selain membuat kesepakatan kelas, saya juga menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah yang ada pada siswa di kelas saya. Saya melakukan segitiga restitusi melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini akan membantu murid kita untuk memecahkan masalahnya sendiri melalui dorongan dan motivasi dari gurunya. Angel, kamu tahu tidak kenapa dipanggil guru ke sini? Tahu, Bu. Kenapa? Karena saya tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia. Terus perbuatanmu itu termasuk perbuatan benar atau salah? Salah, Bu. Kalau tahu salah, kenapa kamu masih melakukannya? Pasti kamu punya alasan kan? Iya, Bu. Semalam saya ketiduran, lupa tidak mengerjakan PR. Iya, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting kamu sudah tahu perbuatan yang kamu lakukan itu kurang tepat. Iya, Bu. Maaf. Kemarin sebelum mulai belajar, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Apa kamu masih mengingat? Ingat, Bu, kita harus disiplin dan bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran. Iya, benar. Apakah kamu meyakininya? Iya, Bu. Kalau kamu meyakininya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Sesampainya di rumah, saya akan langsung mengerjakan PR, Bu, supaya tidak ketiduran lagi. Baik, Angel. Bagus sekali solusimu. Selanjutnya, kamu janji ya tidak akan mengulanginya lagi. Iya, Bu, saya janji. Baik, terima kasih, Angel. Setelah kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, saatnya kita menanyakan tanggapan terhadap siswa yang telah kita bimbing sebelumnya. Angel, bagaimana perasaanmu setelah melaksanakan restitusi? Rasanya senang, Bu, karena telah bertanggung jawab. Iya, bagus. Angel, kamu janji ya tidak akan mengulanginya lagi? Iya, Bu. Demikian tadi aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih.